Apa hal yang paling keliru dari dunia bela diri yang selama ini pernah kita pelajari? Banyak orang yang berpatokan dunia bela diri itu seperti film-film kungfu. Kalau Anda nonton film-film kungfu yang Anda pernah tonton selama ini, yang Anda lihat adalah seorang guru kungfu yang sudah berusia, rambutnya putih, jenggotnya putih, kayaknya nggak pernah latihan tapi jago. Itu tentunya kita semua pernah nonton di film-film kungfu atau film-film bela diri. Yang namanya jago kungfu itu kelihatannya kecil, badannya kecil ya kan, tua, nggak pernah latihan tapi jago terus. Nah itu harapan kita selama ini kalau kita nonton yang namanya bela diri. Bela diri itu semakin tua semakin jago. Kalau sudah tua jago, nggak selamanya jago. Itu harapan kita, itu bayangan kita, itu impian kita. Realitanya tidak demikian. Yang namanya bela diri itu adalah sesuatu yang namanya soft skill, itu adalah suatu technical skill. Yang namanya technical skill itu sesuatu yang kalau tidak diasah dalam tempo waktu tertentu itu akan pelan-pelan menurun. Apapun itu skill Anda punya kemampuan menulis halus misalkan, tulisan Anda bagus. Coba Anda berhenti 3 bulan tidak menulis, hanya mengetik aja. Dalam tempo 3 bulan tulisan Anda jelek. Atau kalau kita ngomong di dunia fisikal, kita ngomong Anda biasanya latihan beban, Anda sanggup melakukan bench press 50 kilo, Anda sanggup mengangkat. Tetapi Anda berhenti latihan 3 bulan, Anda berhenti latihan, saya jamin bench press Anda tidak akan mencapai angka 50 kilo tadi, pasti akan menurun. Itu kita baru ngomong hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kalau kita ngomong yang namanya dunia bela diri, kalau Anda berhenti latihan, skill Anda turun nggak? Turun, saya jamin. Terus bagaimana dong? Kalau gitu saya latihan bela diri itu sia-sia dong. Kalau gitu percuma. Nah, ini persoalan yang ada. Yang namanya latihan bela diri itu yang namanya kita latihan. Harapannya adalah kita mempunyai skill acquiring, Anda mendapatkan skill, Anda mentransfer skill ke diri Anda. Harapannya adalah tentunya Anda mau menjadikan itu sebagai lifestyle Anda. Nah, bagusnya bagaimana kalau Anda sudah mencapai satu titik yang Anda cukup menguasai. Nah, ini yang heran. Manusia itu uniknya kan. Kalau sesuatu itu baru Anda kuasai sesaat sebentar, Anda tinggalkan, Anda bisa hilang sama sekali, Anda tidak bisa lagi. Tetapi kalau Anda skill yang acquiring, skill yang sudah Anda dapatkan menjadi muscle memory di dalam badan Anda, itu Anda mempunyai waktu yang lama nggak latihan pun, itu masih akan stay di dalam badan Anda. Contohnya, Anda lama tidak pernah berenang. Let's say Anda berenang terakhir 2 tahun yang lalu. Hari ini Anda belajar berenang lagi, Anda masuk ke kolam, saya yakin kalau Anda 2 tahun yang lalu Anda bisa berenang, sekarang Anda masuk ke kolam renang, Anda akan bisa berenang. Pasti bisa. Gerakannya ingat nggak? Ingat. Kok bisa? Karena itu sudah menjadi muscle memory. Anda tidak pernah naik sepeda 5 tahun, Anda nggak pernah naik sepeda. Seperti saya. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah naik sepeda. Tapi begitu saya pegang sepeda lagi, ya saya bisa naik sepeda nggak jatuh. Saya bisa naik sepeda baik-baik saja, belok-belok ya lancar-lancar saja, tidak jatuh. Karena apa? Karena skill yang saya dapatkan sudah menjadi muscle memory, sesuatu yang integrated di dalam diri saya. Nah, sama dengan kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda latihan bela diri apapun, kalau suatu skill itu sudah tertanam di dalam diri Anda, terinstal dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang tertanam. Tertanam dalam artian ya melekat, Anda ingat. Tapi syaratnya ya Anda harus melakukan itu dalam tempo waktu yang bukan tempo yang singkat. Kalau Anda baru belajar BJJ 1 bulan, kemudian Anda berhenti 1 tahun, ya 1 tahun kemudian Anda lupa sama sekali ya kan. Karena pada waktu Anda belajar ini pun, saat ini pun Anda belum tertanam apa-apa. Tapi kalau Anda sudah tertanam, Anda sudah latihan 3 tahun lah, 4 tahun, Anda berlatih, Anda berhenti 1 tahun, 2 tahun, itu masih akan ingat baik-baik saja. Ya kan? Tekniknya itu tertanam di dalam diri Anda. Problemnya, nah, tapi sebelum kita ngomong problemnya, contoh lagi, saya kasih contoh. Saya punya murid yang sudah berlatih 2 tahun, 3 tahun, kemudian berhenti 1 tahun, 2 tahun berhenti, sama sekali nggak latihan BJJ. Waktu ikut lagi, dia masih bisa kok melakukan yang namanya ambar, dia masih bisa melakukan sweep, dia masih bisa melakukan escape, bisa. Tetapi, ada tetapinya. Sesuatu yang lama tidak Anda lakukan, itu ada bahasanya rusty. Rusty dalam artian berkarat. Berkarat dalam artian apa? Teknik-teknik yang Anda punya tadi, Anda masih tahu bagaimana cara melakukannya. Anda bisa
tekniknya step by stepnya Anda mungkin masih ingat, tetapi Anda tidak bisa melakukannya dengan presisi, Anda tidak bisa melakukannya dengan timing yang tepat, Anda tidak bisa melakukannya dengan ya istilahnya dengan easy going. Anda tidak bisa melakukan itu secara instinktif. Anda harus melakukannya, Anda ingat-ingat, oh oke, stepnya A, B, C, oke saya lakukan ini. Karena Anda tahu, secara memori Anda tahu, fisik Anda tahu, tetapi badan Anda tidak ada channeling yang cepat. Contohnya bagaimana? Kalau Anda membuka file seperti di komputer, file itu tertutup oleh data-data yang lain, ya kan? Masih ada nggak file itu? Ada di dalam, tapi Anda membutuhkan waktu untuk loading. Anda membutuhkan waktu untuk mengeluarkan hal-hal itu lagi. Tetapi kalau Anda sudah cukup lama berlatih, Anda berhenti latihan lama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu latihan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu bisa kembali recover. Anda bisa melakukan hal itu lagi dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke seorang guru tadi yang sudah tua tadi. Apakah realitanya seperti itu? Kalau seorang yang sudah belajar lama kemudian berhenti lama sekali, masih bisa melakukan teknik BJJ? Jawabannya bisa. Tetapi kalau Anda tidak mengasahnya secara rutin, apapun skill itu, kalau Anda tidak rutin melakukannya, lama-lama pasti akan hilang. Itu fakta yang terjadi. Jadi Anda jangan harapkan kalau Anda belajar BJJ tujuannya untuk apa? Untuk sport, ya oke, Anda sport hari ini, besok Anda nggak latihan lagi, ya itu Anda oke. Tapi kalau misalkan saat ini Anda mau belajar BJJ, tujuannya untuk Anda mau menguasai untuk self defense, Anda belajar karate untuk self defense, Anda belajar taekwondo, Anda belajar silat, Anda belajar apapun itu untuk self defense, dan Anda lama tidak melakukannya, itu Anda harus mengasahnya lagi. Anda harus melakukan latihan lagi secara rutin untuk mengasah skill Anda. Nggak ada satu skill apapun yang bisa tetap tajam tanpa Anda asah secara rutin. Itu BJJ, itu apapun bela dirinya. Oke, Anda harus mengasah secara rutin. Jadi lupakan teori, lupakan film-film kungfu yang Anda tonton, seorang yang sudah tua, nggak pernah berlatih tapi tetap bisa jago. Itu tidak ada ceritanya. Yang ada adalah orang itu harus berlatih teknik yang dipunyai secara rutin. Dan kalau Anda Brazilian Jiu-Jitsu, usahakan untuk menjadikan nama BJJ itu lifestyle. BJJ, kalau orang bilang BJJ lifestyle, why? BJJ sesuatu hal yang Anda bisa lakukan sampai Anda tua. Anda bisa lakukan itu setiap hari, boleh, mau 2 hari sekali, seminggu 2 kali. Anda bisa melakukan itu selama Anda melakukan secara rutin. Badan Anda akan meretain skill Anda, akan mempertahankan skill yang Anda punya di level yang Anda bisa. Jadi itulah hal yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mempertahankan skill Anda. Lakukan itu secara rutin, nggak usah sampai ekstrim case, no, nggak perlu sampai ekstrim, tetapi Anda melakukan itu secara rutin. Bahkan contoh baru-baru ini ada orang black belt di usia 81 tahun. Wow, 81 tahun black belt, skill levelnya jago. Apakah secara fisiknya dia masih sejago seperti dia umur 40 tahun? Tentunya tidak. Tetapi dia mempunyai skill level jago. Dan menariknya di Brazilian Jiu-Jitsu, technical skill itu mempunyai peranan yang jauh lebih penting daripada sekedar physical skill. Orang yang dengan technical skill yang lebih besar bisa mengalahkan orang dengan physical yang lebih besar, yang lebih kuat dari dia, bisa diatasi dengan technical skill yang bagus. Oke guys, keep on training, selalu asah kemampuan Anda, rutin. Jadikan Brazilian Jiu-Jitsu itu lifestyle. Jadikan itu part of your lifestyle, bukan sekedar ya Anda latihan saat ini kemudian berhenti setahun, ya Anda nggak jago-jago nantinya. Oke guys, see you on the mat. Terus.